Zainab tu cuma 30 tahun usianya, 30 tahun, tapi dikenang abadi sampai hari kiamat. Bahkan namanya digelari dengan gelar yang tidak ada gelar itu dimiliki orang banyak. Padahal usianya 30 tahun. Ini yang disebut usia yang berkah. Bukan panjangnya usia dalam hitungan, tapi dalam manfaat. Itu kenapa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, bukan dipanjangkan umur jumlah usianya, dipanjangkan hitungan tahun, tidak. Keberkahan usianya, nilai usianya. Coba siapa? Imam An-Nawawi. Itu usianya cuma 40 tahun. Tapi karyanya seperti orang 1000 tahun. Imam Al-Ghazali mungkin 50 tahun. Tidak ada yang panjang-panjang usia ulama itu. Orang-orang saleh itu tidak panjang-panjang usianya. Tapi karya mereka seperti orang hidup ratusan tahun. Itu umurnya panjang namanya itu. Jadi umur yang berkah ni yang penting, Ibu. Dan umur kita berkah karena manfaat diri. Pepatah bijak kan, kalau gajah mati meninggalkan gadiang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi istri kedua ketiga itu tidak mudah, Ibu. Kita punya saingan, pasti cekcok. Dan semua istri Nabi itu, kecuali Saudah binti Zam'ah, itu cekcok dengan yang lain. Kecuali yang pernah cekcok itu adalah Zainab binti Khuzaimah. Kenapa? Dia sibuk dengan kebaikan-kebaikan sehingga dia tidak ada waktu untuk ribut dengan yang lain. Ibu, kau mau cakap je orang, dek kamari duduk mau ta. Ibu nampak cakap je orang lain ko, dek kamari duduk mau ta menyabui orang, maka kecik awak sampai kurang kecik orang sampai dak. Tak betul ya? Makanya ibu-ibu di kampung yang sibuk ke sawah, ke sibuk ke ladang, pai pagi ke sawah, yo suami pai pulang sore, tak ada bertangka jurang lah. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang ummahat al-mukminin, istri-istri Nabi yang kita sudah bahas. Khadijah, lalu ada Saudah binti Zam'ah, ada Aisyah dan Hafsah. Nah, sekarang kita akan bahas ya istri beliau yang kelima, namanya Zainab binti Khuzaimah. Dia namanya Zainab binti Khuzaimah. Memang harus pakai binti, Bu ya. Kalau Aisyah tidak perlu pakai binti, Hafsah tidak perlu pakai binti, Khadijah tidak perlu pakai binti. Kenapa? Karena namanya cuma satu, tidak ada yang lain. Kalau istri Nabi Zainab ada dua. Ada namanya Zainab binti Jahsy. Nanti kita bahas. Ada namanya Zainab binti Khuzaimah. Jadi istri Nabi namanya Zainab dua. Zainab yang mana? Maka perlu dikasih nama binti. Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahsy. Kalau Aisyah tidak perlu pakai binti Abu Bakar karena cuma satu, Aisyah. Khadijah juga cuma satu, Hafsah juga cuma satu, Safiyah juga cuma satu. Maka ya istri beliau yang kelima itu namanya Zainab binti Khuzaimah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Zainab binti Khuzaimah ini memang salah satu istri Nabi yang tidak banyak ya pembicaraannya, ceritanya, sejarahnya sangat singkat, pendek sekali ya cerita tentang Zainab ini. Jadi istri Nabi yang paling sedikit ceritanya, yang paling pendek kisahnya itu adalah Zainab binti Khuzaimah. Kenapa? Pertama, karena memang masa hidup beliau tidak panjang. Zainab binti Khuzaimah ini masa hidupnya kurang 30 tahun. Ya, masuk usia 30 tahun beliau sudah meninggal dunia. Dan beliau istri Nabi setelah Khadijah, satu-satunya istri Nabi yang setelah hijrah, yang setelah Khadijah wafat, yang meninggal sebelum Nabi wafat. Semua istri Nabi itu meninggal setelah Nabi, kecuali Khadijah karena di periode Makkah, dan Zainab binti Khuzaimah yang di periode Madinah. Hanya Zainab inilah yang meninggal sebelum Nabi wafat. Makanya Nabi nanti yang mengurus jenazah beliau, Nabi yang mensalatkan beliau, dan Nabi yang memakamkan beliau. Yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada Zainab binti Khuzaimah. Ya, yang kedua, kenapa tidak banyak cerita tentang Zainab ini, Zainab binti Khuzaimah ini? Karena memang beliau menikah dengan Nabi pendek sekali, hanya 3 bulan saja. Ya, kalau yang lain lama, Khadijah 25 tahun bersama Nabi. Jadi panjang cerita rumah tangga Nabi dengan Khadijah.
Aisyah ya lama, ya mulai setelah hijrah sampai Nabi wafat ya 10 tahun kurang lebih Aisyah bersama Nabi. Ya, Hafsah juga begitu kurang lebih ya 9 tahun bersama Nabi. Tapi kalau ya Zainab binti Khuzaimah ini hanya 3 bulan saja bersama Nabi. Ada yang mengatakan 5 bulan, paling panjang 8 bulan, tapi riwayat yang kuat itu mengatakan hanya ya kurang lebih 3 bulan saja beliau bersama Nabi, sehingga tidak banyak juga cerita rumah tangga beliau dengan Nabi. Nah, yang ketiga kenapa tidak banyak disorot diceritakan, karena Zainab binti Khuzaimah ini tidak muncul dari kabilah atau suku yang punya nasab hebat. Beliau itu dari suku Al-Hilali yang sukunya tidak diperhitungkan di Jazirah Arab. Beda dengan Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Umayyah, Bani Adi, memang itu tokoh-tokoh Quraisy. Jadi memang Zainab binti Khuzaimah ini ya tidak banyak diceritakan dalam sejarah. Kecuali hanya suaminya yang sebelum meninggal, ya sebelum beliau menikah dengan Nabi, ya, dan sedikit tentang kehidupan beliau dengan Nabi. Nah, Bapak Ibu, Zainab binti Khuzaimah ini ayahnya bernama Khuzaimah bin Haris Al-Hilali. Nah, ini Khuzaimah bin Haris Al-Hilali. Ibu beliau bernama Hindun binti Auf. Nah, harus pakai binti juga ya. Karena Hindun nama pasaran, ya. Di Jazirah Arab tuh Hindun tuh nama pasaran. Maka Hindun tuh selalu pakai binti itu. Ada Hindun binti Utbah, itu istri Abu Sufyan. Jadi Hindun binti Utbah, Utbah itu nama ayahnya yang mati di tangan Hamzah ya ketika perang Badar. Jadi sebelum perang Badar itu ada duel maut dulu. Jadi orang Arab begitu, kalau perang, sebelum perang itu duel dulu. Ya, duel itu ya menghadirkan tokoh-tokoh yang paling kuat. Nah, maka Hamzah berduel dengan bapaknya Zainab, Utbah namanya, dan mati di perang Badar itu. Kenapa? Hindunnya istri Abu Sufyan ketika perang Uhud dapat kesempatan balas dendam, makanya hati Hamzah dimakannya gitu. Kan ketika perang Uhud Hamzah tewas ya. Lalu oleh Hindun dibedah itu ya hatinya Hamzah, lalu dimakan oleh Hindun. Ya, karena dia sakit hati bapaknya dibunuh ya di perang duel itu oleh Hamzah. Jadi ada Hindun binti Utbah, itu istri Abu Sufyan. Nabi juga punya istri namanya Hindun binti Abi Umayyah yang gelarnya Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu ya nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Nah, maka Hindun binti Auf itu ibunya Zainab binti Khuzaimah. Karena orang Arab dulu memang ya binti atau bintu penting. Ya, karena itu membedakan satu dengan yang lain. Kalau kita di kita ini kan tidak perlu binti ya. Kita ini kalau nama pasaran, nama itu banyak, ya tinggal kasih saja tambahan dengan fisiknya atau dengan profesinya. Ya, misalnya nama kita Pak Ujang, kan Pak Ujang banyak nak. Pak Ujang mah tuh. Oh, Ujang Camat. Kayaknya Pak Camat mungkin. Ayo Ujang Camat atau Ujang Mancuang. Mungkin hidungnya mancung, kan jarang-jarang hidung mancung kan. Hidung mancung apa? Ujang Mancung. Atau kalau jalannya kurang lurus kan, di kampung bu Ujang Tengkak. Gitu lah Pak. Jadi kalau magi namu, kalau banyak kok banyak ya, kalau ndak fisiknya atau profesinya. Kalau lu ndak, orang pakai binti, itu membedakan satu dengan yang lain. Jadi ibunya namanya ya Hindun binti Auf. Nah, Zainab binti Khuzaimah itu dilahirkan 13 tahun sebelum Nabi jadi Rasul. Nah, jadi ketika Nabi jadi Rasul itu artinya dia sudah berusia 13 tahun. Itu artinya jarak dia dengan Nabi usianya sekitar 27 tahun. Ya, jadi beliau dilahirkan 13 tahun sebelum kerasulan. Berarti Nabi jadi Rasul usia 40 tahun. Berarti beliau lahir ketika Nabi usia 27 tahun. Nah, jadi Nabi menikah dengan Khadijah usia 25 tahun. Berarti 2 tahun setelah menikah dengan Khadijah baru Zainab binti Khuzaimah dilahirkan. Ya, beliau wafat nanti di usia kurang lebih 30 tahun. Nah, sebelum menikah dengan Nabi di masa di Makkah dulu, beliau menikah pertama dengan Tufail bin Haris. Ini suami pertama beliau ini, Tufail bin Haris. Lalu kemudian beliau diceraikan oleh Tufail, diceraikan. Ya, kenapa diceraikan? Ada banyak penjelasan para sejarawan, tapi salah satu sebab yang utama beliau diceraikan itu karena beliau tidak punya anak.
Jadi sampai meninggal beliau tidak punya anak. Ya, Zainab ini karena dulu perempuan, mohon maaf ibu ya, perempuan kalau tidak punya anak dulu itu dicampakkan aja oleh suaminya langsung. Karena laki-laki jahiliyah dulu ya jangankan tidak punya anak, melahirkan anak perempuan aja dicampakkannya. Apalagi tidak punya anak. Ya, kan? Jadi dulu perempuan tidak punya anak itu dianggap tidak berguna bagi orang Arab. Karena ya mereka suka punya anak laki-laki yang banyak. Dulu anak laki-laki penting. Ya. Nah, itu makanya kakek Nabi Abdul Muttalib pernah bernazar. Apa nazarnya? Kalau saya punya anak laki-laki 10, saya sembelih 1. Ya, makanya bapak Nabi Abdullah hampir disembelih itu. Maka diganti dengan 100 ekor onta. Karena orang Arab itu penting punya anak banyak ketika itu, apalagi laki-laki. Karena kehidupan sulit, orang di sana dagangnya itu antar benua, jalan kaki itu berbulan-bulan tuh perlu laki-laki. Oh, kalau berdagang perempuan tidak bisa. Jadi perempuan itu zaman dulu dianggap menghabiskan saja, tidak produktif. Maka perempuan tidak berguna zaman dulu loh. Ya. Maka kalau lahir perempuan dikubur saja hidup-hidup. Untung ibu hidup kini, pada zaman jahiliyah. Loh. Ya, kalau zaman jahiliyah ibu dikubur hidup-hidup. Ya karena begitu dulu. Ya, memang perempuan itu berguna kalau melahirkan anak banyak. Itu juga memang begini, ibu. Kenapa Nabi dalam hadisnya mengatakan tazawwaju al-wadud itu kan begitu tuh. Nikahilah perempuan yang suku beranak banyak. Ya, nikahi perempuan yang suku beranak banyak. Ya, yang suka beranak banyak. Jadi kalau perempuan tu kalau bisa ya dia selalu minta tambah ada gitu. Sampai mualih, sampai 2 balih anaknya kan. Nah, Nabi suka begitu tuh ya, yang suka perempuan banyak anak. Nah, jadi Zainab binti Khuzaimah ini tidak punya anak, memang dia perempuan yang mandul, makanya oleh suaminya diceraikan. Ya, memang itu salah satu alasan kenapa dia diceraikan oleh suaminya Tufail bin Haris. Tapi lama kemudian setelah itu lalu dinikahi, ada pendapat yang berbeda. Yang pertama mengatakan dinikahi oleh Ubaidah bin Al-Haris, atau ada yang mengatakan dinikahi oleh Abdullah bin Jahsy. Siapapun itu, keduanya meninggal dalam peperangan, perang Badar. Jadi istri kedua ini, suami kedua ini Muslim, baik Ubaidah bin Al-Haris maupun Abdullah bin Jahsy, keduanya Muslim. Dan Zainab binti Jahsy ini Bapak Ibu termasuk itu sahabiah perempuan yang hijrah, yang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi. Itu kenapa suaminya meninggal di perang Badar. Nah, jadi ketika suaminya meninggal inilah Bapak Ibu, ya itu hidup Zainab itu begitu berat. Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah suaminya meninggal, Ubaidah bin Al-Haris meninggal di perang Badar itu, syahid di perang Badar, itu tidak ada lagi laki-laki yang mau menikahi dia. Tidak ada. Biasanya begini Bapak Ibu, dulu di masa Nabi itu, kalau ada perempuan meninggal suaminya, begitu habis iddahnya, itu sahabat berlomba-lomba menikahi, melamar dia tuh. Memang Nabi begitu menyuruh sahabat, karena tidak boleh perempuan ini hidup sendiri tanpa suami. Karena begini Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu bayangkan perempuan dulu kalau mati suami seperti perempuan sekarang mati suami. Tidak. Dulu perempuan mati suami berat hidupnya Bapak Ibu, apalagi mereka hijrah. Ya, di sana tidak ada keluarga yang menanggung hidupnya. Mereka hijrah meninggalkan keluarganya di Makkah. Harta tinggal, keluarga tinggal. Jadi kalau mati suaminya, ya memang tidak ada yang menanggung hidupnya. Menderita sekali hidupnya kalau wanita mati suaminya tuh. Apalagi kalaupun ada keluarga, sekarang begini, sekarang kalau perempuan mati suaminya, banyak dia tempat bisa dia bekerja. Zaman dulu kalau mati suami, perempuan yang tidak bisa bekerja, Pak Ibu. Jangankan bekerja, keluar rumah saja tidak bisa. Perempuan dulu kalau keluar rumah pakai mahram, enak. Sekarang perempuan kalau mati suaminya banyak yang menjanda sampai mati dan dia bisa menafkahi anak-anaknya. Banyak pekerjaan yang bisa dia lakukan dan banyak orang yang bisa menampung dia bekerja. Dulu perempuan tidak boleh bekerja. Keluar rumah saja susah. Maka perempuan kalau tidak punya suami, itu susah hidupnya. Maka perempuan-perempuan di masa lalu tidak boleh tanpa suami. Dan tidak ada perempuan yang tidak punya suami, walaupun tua. Tetap pakai suami. Iya. Maka ibu-ibunya surang-surang juga duit. Iya kok leado ya dicari juga itu. Ya karena memang perempuan harus punya suami, begitu aturannya. Apalagi ibu-ibu nanti dipanggil masuk surga dengan nama suaminya. Ya, yang tidak punya suami dipanggil dengan siapa nanti itu? Ya, makanya yang punya suami dipanggil dengan nama suaminya masuk surga. Jadi dulu Bapak Ibu, itu perempuan kalau tidak punya suami, itu hidupnya susah sekali. Maka Zainab ini,
setahun kurang lebih tidak ada yang melamar dia. Tidak ada yang melamar dia. Itu hidupnya susahnya, Masya Allah. Ya, tidak ada yang menanggung hidup dia. Ya. Harta sudah dia tinggal, suaminya sudah meninggal. Ya. Alasan kedua kenapa sahabat ya tidak melamar dia. Pertama karena dia tidak punya anak. Memang dia perempuan yang mandul. Yang kedua wajahnya pun tidak cantik. Iya. Jadi Zainab binti Khuzaimah ini dalam sejarah dari 9 istri Nabi, ada yang mengatakan ada yang 11, ada yang 13, tapi yang 9 ini yang populer, yang merdeka. Dari 9 istri Nabi itu Zainab binti Khuzaimah yang paling rendah angkanya, pontennya. Ya. Yang lain mungkin pontennya 9, 9, 9. Zainabku 6 sangahnya. Ya, Zainabku tidak rancak lah. Jadi memang tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki kata sahabat yang tertarik menikahi dia. Pertama memang miskin, yang kedua memang tidak punya anak, ya toh? Yang ketiga memang wajahnya tidak cantik. Karena memang bagaimanapun sahabat itu memang manusiawi juga. Kata Nabi kan begitu, nikahilah perempuan karena ya 4. 1 karena cantik, cantik nomor 1. Baru karena kaya, baru karena nasab, baru karena agama. Yang beruntung walaupun yang beruntung karena agama. Ya toh? Memang tidak cantik tapi Khuzaimah ini wanita yang salihah. Nah, setahun kurang lebih dia menjanda, tapi dia bersabar. Dia bersabar dan dia berbaik sangka kepada Allah, karena Allah pasti akan ya menuntun hidupnya ke arah yang baik. Maka kemudian datanglah Nabi melamarnya dan menjadikan beliau istrinya. Jadi memang Bapak Ibu, Nabi menikah dengan Zainab binti Khuzaimah itu alasan kemanusiaan. Kalau Zainab menikah dengan kalau Nabi menikah dengan Aisyah itu wahyu. Wahyu. Karena datang Jibril memberitahukan bahwa Aisyah itu adalah istri beliau. Jadi beliau bermimpi ya, lalu diperlihatkan wajah Aisyah, ini istrimu. Maka Nabi sampaikan mimpinya ke Abu Bakar dan dinikahkan. Jadi memang Nabi dengan Aisyah itu lewat mimpi. Nah, tapi apa aku mimpi jangan sampai ke ibu itu ya pedang ibu ya. Bu abu apa mimpi menikah je ibu jual ibu tua ayo jando tua. Cubalah cik bu dak ada ladiang ke cik boleh cik bu ya. Kalau Nabi biasanya ngomong mimpi begitu. Ya karena mimpi Nabi itu benar. Nah, ya, jadi kalau Hafsah dinikahi Nabi karena memang ya Umar ya bapaknya yang menawarkan ke Abu Bakar tidak mau, menawarkan ke Utsman tidak mau, karena Nabi memang ya ingin juga menikah dengan Hafsah karena ingin merekat hubungan ya dengan Umar. Karena memang Nabi itu Ibu 4 sahabat beliau ini hubungannya mertua menantu. Abu Bakar itu mertua Nabi, sahabat dan mertua, karena Aisyah itu istri beliau. Umar juga begitu, beliau ingin seperti Abu Bakar dengan Umar itu. Maka dinikahi pula anaknya Umar. Ya, jadi Umar itu sahabat dan mertua Nabi. Beda dengan Utsman. Kalau Utsman itu sahabat menantu Nabi. Karena anak Nabi ya Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu istri Utsman. Ali sahabat Nabi tapi menantu. Karena Fatimah istri Ali. Jadi memang begitulah Nabi itu, Pak. Jadi ampe sahabat karib, duo menantu. Lalu dapat cerita tu. Mintuo tapi kawan sama sekolah dulu tu mintuo Pak. Enak, kawan sama SD dulu mintuo Pak. Itu Nabi begitu tuh, ya toh. Tapi Zainab binti Khuzaimah itu dinikahi Nabi itu karena faktor kemanusiaan. Karena memang tidak ada orang yang mau menikahi beliau. Nah, maka dinikahilah yang ketika itu dinikahi tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga setelah hijrah, usianya kurang lebih 29 tahun. Kan beliau lahir dari tahun 13 sebelum kerasulan. Berarti ketika Nabi Rasul, usia beliau 13 tahun. Waktu Nabi hijrah, berarti 13 tahun di Makkah, usia beliau 26 tahun. Dan beliau dinikahi tahun ketiga hijrah, berarti usia beliau 29 tahun. Dan beliau meninggal dunia 3 bulan atau 5 bulan setelah dinikahi Nabi. Maka memang Bapak Ibu tidak banyak cerita tentang beliau, tapi walaupun begitu, beliau itu sangat branded, sangat melekat di benak orang-orang Makkah,
satu gelar yang sampai hari kiamat hanya beliau yang punya gelar itu. Gelar itu namanya Ummul Masakin. Beliau digelari dengan ibunya orang-orang miskin. Dulu ketika beliau di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, di kota Makkah itu semua orang miskin pasti kenal Zainab binti Khuzaimah. Tidak ada satupun orang miskin yang tidak kenal dengan Zainab binti Khuzaimah. Kenapa? Karena Zainab binti Khuzaimah itu memang sebelum di Madinah itu dia kaya. Ya, dia orang yang punya harta. Tidak pernah memasak sedikit. Jadi Zainab itu masaknya Bapak Ibu, Masya Allah. Itu bahasa awaknya pakai dandang Pak. Itu dandang Ibu. Yang tinggi itu. Itu. Jadi semua orang miskin itu kalau Zainab masak, itu dapat makanan. Jadi orang miskin kalau tidak ada makanan, datanglah ke Zainab. Pasti dapat makanan. Makanya dia disebut Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Awak kalau lapar, Paurik kan kayak kamak mengadu nak. Ya. Mak, ada nasi, mak. Itu ya. Dulu orang miskin kalau tidak ada makanan ngadunya ke Zainab binti Khuzaimah. Sehingga Zainab binti Khuzaimah ini Ibu dikenal kedermawanannya. Dia kalau masak tuh banyak dan kalau ada makanan dia cari-cari orang miskin tuh, ngantar makanan tuh. Hobinya begitu tuh. Makanya dalam pikiran orang Arab itu sangat terkenal itu Zainab binti Khuzaimah tuh. Maka ketika hijrah ke Madinah itu orang-orang miskin kehilangan tuh. Ya. Tempat mereka mengadu mencari makanan dah ada lagi itu. Dan ini gelar yang tak tiba-tiba Pak Ibu ya. Karena orang Arab dulu Pak Ibu, gelar itu baru dapat setelah uji publik yang panjang. Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin itu lama tuh Pak Ibu. Sejak usia 12 tahun tuh. Nabi Muhammad tuh dapat gelar Al-Amin itu mulai Kubalu Kambiang. Karena uji publik untuk kejujuran Kubalu Kambiang. Karena kambing orang tuh Pak Ibu sampai ratusan ekor tuh. Dan pemilik kambing tak tahu jumlah kambingnya berapa. Jadi tukang gembala kambing bisa jual kambing seenaknya tuh. Tanpa diketahui pemiliknya tuh. Tapi itu uji kejujuran. Ya. Maka Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin itu bertahun-tahun baru diakui sebagai orang jujur. Maka dikenallah Nabi Muhammad dengan gelar Al-Amin itu. Ya. Kalau kita kan tak Pak Ibu ya. Mencaleg kan, bikin foto baliho nak. Calon pemimpin yang merakyat. Zubillah lo rakyatnya Pak Ibu selama kau dari Madinahnya. Ya nyobek galah surang Pak. Ya, dia bikin gelar surang, ya kan? Tokoh yang merakyat. Ya, kapan merakyatnya? Ya kan? Ketika pasang baliho aja. Orang Arab tidak begitu Pak. Orang Arab tuh harus uji publik tuh, baru dapat gelar-gelar khusus tuh. Ya. Makanya misalnya Khalid bin Walid dapat gelar Saifullah. Kenapa Saifullah Pak Ibu? Saifullah pedang Allah. Ya Al-Maslul yang selalu terhunus. Pedang Allah yang selalu terhunus. Karena itu Khalid bin Walid sejak masa muda itu kerjanya perang. Dan Khalid bin Walid tidak pernah lari dalam perang. Itu kenapa ketika Khalid mati, jadi Khalid itu mati Pak Ibu, dia berdoa mati di medan perang. Tapi mati di atas kasur. Ya. Dari muda perang saja, tidak ada perang yang tidak diikuti. Baik perang melawan Islam maupun perang membela Islam. Tapi Khalid bin Walid ditakdirkan mati di atas ranjang. Ketika mati itu Ibu dimandikan badan Khalid ini, semua badannya penuh dengan bekas luka dan tusukan tombak dan panah. Tapi hebatnya tidak ada satupun bekas luka di punggung. Semua bekas luka di bagian dada. Artinya apa itu? Khalid tidak pernah lari dalam perang. Kalau luka di punggung tentu lari Pak. Enak. Kan lari kan ditembak orang di belakang Pak. Karena punggung tuh. Indah Khalid bin Walid itu Ibu tidak pernah bekas luka itu ada di punggung. Semua bekas luka di depan. Nah, makanya Khalid bin Walid itu Ibu ada rahasianya Ibu ya. Kenapa Allah tidak mematikan dia di medan perang? Kenapa Khalid bin Walid yang tidak dimatikan di medan perang? Karena Nabi telah kasih nama pedang Allah yang terhunus. Kalau Nabi kasih nama pedang Allah yang terhunus, mati dia di medan perang, berarti jadi olok-olok nanti gelar Nabi itu. Nabi kasih nama pedang Allah tapi mati. Nah gitu dah. Maka Allah sengaja tidak mematikan dia di medan perang. Walaupun dia minta mati di medan perang. Jadi gelar-gelar itu tidak sembarangan dikasih Pak Ibu. Lewat uji publik. Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin, panjang prosesnya, memang diuji di tengah masyarakat dia jujur,
Ya, berdagang juga begitu. Kalau Nabi berdagang, Pak Ibu, ceritanya diceritakan buruk barangnya, bukan baik barangnya. Nabi kalau mau jual sesuatu, itu dikatakan, Pak, barangku ada cacat siko ha. Ambo modalnya sekian berapa abu lagi untung, betul. Tak sama jawab menggali lo Pak Ibu. Kalau menggali kan tak berapa? 100. Tak bisa 50, Pak. Itu modal saya baru tu. Lu dah untung itu modal saya baru tu. Ayolah Pak. Ya, abang cari dulu ke yang lain. Oke, siapa tu? Marilah. Tapi sabit kurang tak? Kau dipacar talu apa? Abang jual saya, modal saya. Mana orang menjual menggali modal saya dijual Pak Ibu. Andi mana menggali modal saya jual. Tapi untung tu kadai bagai CEO-nya Pak. Ya baru tu nama tu. Nabi tak, kalau Nabi menjual barangnya, ini barang saya modalnya sekian, 100.000. Berapa Bapak ngasih saya untung? Ini cacatnya ada nih. Nah, silakan Bapak mau beli pertimbangannya segala macam nih. Nah, udah saya kasih tahu. Jadi Zainab binti Khuzaimah itu dapat gelar Ummul Masakin itu panjang proses itu, memang teruji. Ya, dia tuh sangat dermawan. Ya, makanya gelarnya disebut dengan Ummu Al-Masakin. Pada ada sebuah cerita Bapak Ibu. Jadi ketika dia menikah dengan Nabi, kebetulan dapat rezeki. Jadi ya Zainab binti Khuzaimah itu kalau punya uang, dia tidak selalu memikirkan dirinya, tidak pernah memikirkan dirinya. Dia memikirkan orang lain. Maka ketika ada dapat rezeki, suatu ketika dia menikah dengan Nabi itu, maka dia menikah dengan Nabi itu dikasih mahar oleh Nabi 400 dirham. Itu maharnya. Jadi dia menikah dengan Nabi itu 400 dirham. Ya, 400 dirham itu cukup mahal juga. PBA dulu katanya 1 dirham itu 1 dirham itu sekilo daging. Berapa daging sekilo nih Pak? 100 atau 180 atau 150 lah. Ya, 1 dirham itu sekilo daging. Nyampe ratu Ibu. Berapa tu Pak? Jadi kalau 100.000 saya kali sampai ratu, oh banyak itu. Jadi maharnya tu Pak. Tak sama je ibu seperangkat alat salat lah itu murah mana maharnya. Ya. Iya. Jadi maharnya itu, ya, mahar yang diserahkan Nabi itu 400 dirham itu bukan untuk dia, kan gini, mahar itu kan milik ibu. Maka mahar itu tidak bisa diminta suami. Itu harta ibu itu. Misalnya ibu minta mahar Pajero. Itu Pajero itu tidak bisa dipakai apa lo tuh. Jangan apa-apa pakai Pajero ibu tuh. Mahar itu milik ibu tuh. Tidak bisa dipakai, tidak bisa dijual, tidak bisa dimiliki suami, itu harta ibu. Karena mahar itu harga diri ibu. Mohon maaf, ibu mau dijual. Ibu mau dijual. Ibu menentukan nilai ibu, harga ibu. Itu maka harga itu jangan murah mana. Yo, seperangkat alat salat itu murah mananya tuh. Ya, tuh. Ibu kalau bisa mahar itu Alphard, Auto, rumah, itulah maharnya. Ibu bayangkan ada artis ibu 2 jam saja 80 juta. Iko semua duit seperangkat alat salatnya. Rugi itu. Tapi data longsong tu bajo le tapi akal ya bajo. Nya dulu harus itu ketika kamu menikah dulu tuh. Jadi mahar tu harus mahal ibu. Ya walaupun ada mahar tu cincin basi tidak apa-apa, tapi mahar itu jangan mahar tu murah. Makanya perempuan tu harus menentukan maharnya sendiri. Dia yang menentukan maharnya sendiri tu. Ya. Karena tu harga dia. Nah, mahar tu tidak bisa dipakai suami, itu milik dia tu, tidak bisa diminta. Walaupun diceraikan, mohon maaf, walaupun diceraikan itu baru menikah 1 hari, tetap mahar itu milik dia. Misalkan sudah diserahkan maharnya 1 mobil Pajero, sudah malam pertama itu besok pagi bercakap diceraikan, tetap Pajero tidak bisa diminta. Tak Pajero boleh, tidak bisa lah. Lah miliknya tu Pak. Ya, kecuali alun digauli lain. Kalau belum digauli, separuh balian. Itu aturannya. Ya kan? Misalnya alun disentuhnya lah, bercakap malam pertama tu bercakap langsung, ya kan? Bisa jadi sudah akad nikah tu Pak, malam pertama tu bertangkal langsung kan? Tu KPK kamar baru lo tangkal lah, cakap langsung diceraikan. Pajero lah bagian Pajero kayaknya balian nilai Pajero separuh balian. Itu aturannya begitu tu. Jadi ibu mengecuali ke bagian kambu mak tak bisa begitu loh. Kecuali kalau sudah disentuh, tak bisa minta leh.
Jadi mahar itu milik perempuan. Maka mahar tadi oleh Zainab binti Khuzaimah dipakai hendak memerdekakan budak. Ini memang masalah sosialnya Zainab ini. Jadi dia ingin memerdekakan budak dengan hartanya tadi. Maka oleh Nabi dikasih saran, jangan budak. Kenapa? Ternyata keluarga Zainab ini banyak yang miskin. Keluarga Zainab, ada yang sebagian yang hijrah bersama Nabi ke Madinah itu banyak yang miskin. Kata Nabi, jangan merdekakan budak, bantu keluargamu yang miskin. Karena merdekakan budak itu kan pahalanya besar. Makanya sama dengan puasa 2 bulan berturut-turut kan. Bapak Ibu kalau ada pelanggaran di bulan Ramadan, maka pembayarnya apa? Itu merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak mampu kan. Artinya apa? Puasa 2 bulan itu sama pahalanya yang memerdekakan seorang budak. Dan puasa sehari saja kadang-kadang kalau puasa 1 hari 70 tahun dijauhkan dari api neraka wajahnya kan. Kata Nabi begitu. Maka Zainab ingin memerdekakan budak dengan hartanya. Oleh Nabi dikasih nasihat, bantu saudaramu yang miskin. Nah, ini pelajaran dari Bapak Ibu. Apa pelajarannya? Kita ini beribadah jangan pakai nafsu. Ya. Ada orang beribadah ini pakai nafsu, Bapak Ibu. Beribadah itu cari keredaan Allah. Membantu keluarga yang miskin itu lebih utama daripada memberi orang lain. Maka Nabi sarankan beri keluarga yang dekatmu yang miskin dulu. Begitu itu ya. Maka itu Zainab ya, memang tidak lama Pak Ibu bernikah dengan Nabi 3 bulan beliau meninggal dunia. Nah, beliau satu-satunya istri yang meninggal setelah hijrah dan beliau yang mensalatkan, beliau yang memakamkan dan itu kemuliaan untuk Zainab. Kalau Nabi yang mensalatkan itu surganya paling tinggi itu Pak Ibu. Karena ada sebuah riwayat, ada seorang perempuan yang mati yang pekerjaannya membersihkan Masjid Nabawi. Lalu ketika dia meninggal dunia, tidak dikasih tahu sahabat dia meninggal dunia. 3 hari kemudian Nabi tidak lihat lagi perempuan itu ditanya, ini perempuan yang membersihkan masjid kemana? Kata sahabat, sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa tidak dikasih tahu saya? Karena ini perempuan ya cleaning service ya tidak dianggap penting lah. Udah, kata Nabi tunjukkan kuburannya. Nabi datang ke kuburannya, Nabi salat di atas kuburannya. Salat jenazah di kuburannya dan Nabi berkata, salat saya ini akan menerangi dia sampai hari kiamat. Jadi Zainab Nabi satu-satunya ya istri Nabi yang disalatkan Nabi itu Zainab binti Khuzaimah. Jadi berkat kesabaran dia dan beliau dimakamkan di Baqi ya di tempat istri-istri Nabi yang lain. Nah, memang begitu sejarah tentang Zainab binti Khuzaimah. Tapi pelajarannya banyak apa Ibu? Apa pelajaran dari cerita Zainab ini? Pertama, betapa kesabaran itu Ibu memang membuahkan ya hasil yang membahagiakan. Dia sabar, hidupnya setelah hijrah itu susah, menderita, apalagi sejak suaminya meninggal dunia. Tapi Zainab itu tetap sabar dan dia berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada laki-laki yang melamar dia tidak apa-apa, dia tidak gelisah, dia tenang walaupun hidupnya susah. Akhirnya Nabi melamar dia. Jadi memang Bapak Ibu, ya, manusia ini makin imannya makin tinggi, ujiannya makin berat, Pak Ibu. Dan Zainab itu bertahan. Sebenarnya Zainab itu bisa keluh kesah. Dulu ambo ulun Islam dak modeko payah hidup ambo, sanang mau di Makkah. Kan bisa saja dia murtad, Pak Ibu. Zainab binti Khuzaimah kan bisa murtad dia. Tapi dia bertahan dalam keimanannya karena memang menjadi orang beriman itu tidak mudah. Ibu makin rajin ke masjid, makin payah ibu ikut. Banyak masalah ibu. Makanya ada jamaah saya yang tanya, Pak Ustaz, dulu ambo sebelum sumayang, sebelum pandai ke masjid, idui ambo ko murah saja Pak Ustaz. Apa yang ambo kerajun ko murah saja jadinya. Kini saja ambo rajin sumayang lah ke masjid, ambo kok sandek rezeki ambo. Ancak ambo co dulu lihat. Nah, itu Pak Ibu. Terus keliru tuh. Nanti baca di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apa kata Allah? Ahasiban nas ayutsraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan manusia mengira berkata kami beriman, kecuali kalau mereka berkata beriman, Allah akan datangkan ujian bertubi-tubi. Kenapa ujiannya bertubi-tubi? Allah ingin tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Maka pernah ada kan seorang artis, dulu kerajaan berjoget-joget. Tanggung jogetnya loh Ibu. Heboh orang kalau nyoba joget dah. Lalu hijrah beliau ko. Oh jadi pendakwah beliau ko, jadi saleh beliau ko, ya nak. Oh kiranya kurang belajar Pak. Ya kan namanya berdakwah kan dapat piti leh. Ketika berjoget banyak piti. Akhirnya apa? Berjoget balik. Kan ada Pak. Ya. Itu Allah ingin tahu siapa yang jujur beriman, siapa yang pura-pura beriman. Nah, Zainab begitu tuh.
Diuji betul keimanan dia. Di waktu setahun itu sulit benar hidupnya. Tapi dia tetap bertahan sampai akhirnya Nabi menikahi beliau. Yang kedua, umur yang berkah. Jadi Zainab itu hidup 30 tahun usianya, 30 tahun, tapi dikenang abadi sampai hari kiamat. Bahkan namanya digelari dengan gelar yang tidak ada gelar itu dimiliki orang banyak. Padahal usianya 30 tahun. Ini yang disebut usia yang berkah. Bukan panjangnya usia dalam hitungan, tapi dalam manfaat. Itu kenapa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, bukan dipanjangkan umur jumlah usianya, dipanjangkan hitungan tahun, tidak. Keberkahan usianya, nilai usianya. Bisa jadi Bapak Ibu, coba siapa? Imam An-Nawawi, itu usianya cuma 40 tahun, tapi karyanya seperti orang 1000 tahun. Imam Al-Ghazali mungkin 50 tahun. Tidak ada yang panjang-panjang usia ulama itu, orang-orang saleh itu tidak panjang-panjang usianya. Tapi karya mereka seperti orang hidup ratusan tahun. Itu umurnya panjang namanya itu. Jadi umur yang berkah ini yang penting, Pak Ibu. Dan umur kita berkah karena manfaat diri kita. Itu makanya ada pepatah bijak kan, kalau gajah mati meninggalkan gadiang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama itulah cerita baik tentang kita. Itu makanya Nabi Ibrahim berdoa apa? Doa Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya cerita baik bagi orang yang hidup setelah saya. Penting tuh Ibu. Kita mati, kita jadi cerita baik bagi orang, makanya umur kita panjang namanya itu. Ada orang masih hidup sudah dilupakan orang. Ada orang masih hidup Pak, tapi orang tidak ingat lagi dia. Itu usianya panjang tapi tidak berkah. Ada orang usia pendek mati cepat tapi dikenang panjang. Makanya Ibrahim berdoa begitu, jadikan saya cerita baik bagi orang yang setelah saya. Itu karena hidup kita bermanfaat. Makanya Ibrahim itu diceritakan tidak pernah tidur di malam hari, kecuali setiap hari telah memberi makan orang 10 sampai 100 orang. Itu Nabi Ibrahim begitu Pak. Tidak pernah tidur di malam hari, kecuali dia sudah beri makan di hari itu 10 sampai 100 orang. Itu yang membuat dirinya dikenang. Itu makanya namanya Ibrahim. Jadi diri kita dikenang karena kebaikan kita. Makanya Zainab binti Khuzaimah dikenang dengan gelar Ummul Masakin. Nah, termasuk Bapak Ibu diceritakan, itu Zainab binti Khuzaimah ini itu perempuan yang sibuk dengan kebaikan, sehingga dia termasuk istri Nabi yang tidak pernah cekcok dengan istri yang lain. Aisyah pernah cekcok, Hafsah pernah cekcok, Safiyah pernah cekcok. Ada ibu yang istri kedua ada di sini, istri kedua atau istri ketiga? Ada. Kalau tidak ada pengalaman itu. Ya. Kalau ada ibu yang istri ketiga atau istri keempat, itu pasti punya pengalaman saingan tuh. Jadi istri kedua ketiga itu tidak mudah Bapak Ibu. Kita punya saingan, pasti cekcok. Dan semua istri Nabi itu, kecuali Saudah binti Zam'ah, itu cekcok dengan yang lain. Kecuali yang pernah cekcok itu adalah Zainab binti Khuzaimah. Kenapa? Dia sibuk dengan kebaikan-kebaikan, sehingga dia tidak ada waktu untuk ribut dengan yang lain. Ini ibu-ibu kau mau cakap jurang, dek kamari duduk mau ta. Ibu nempa cakap jurang lain kau, dek kamari duduk mau ta menyabui orang, maka kecewa sampai kurang kecewa orang sampai dakwah. Tak betul ya? Makanya ibu-ibu di kampung yang sibuk ke sawah, sibuk ke ladang, pai pagi ke sawah, yo suami pai pulang sore, tidak ada bertangka jurang lah. Maka ibu-ibu di kampung yang ke sawah ke ladang tu jarang bertangkanya Pak, jarang punya musuhnya. Kenapa? Dia sibuk. Makanya kita ni banyak musuh Bapak Ibu karena tidak sibuk. Bapak Ibu kalau sibuk dengan kebaikan tidak akan ada musuh. Bagaimana mau ada musuh? Kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Nah, Zainab binti Khuzaimah mencontohkan begitu. Dia tidak pernah cecok dengan istri Nabi. Karena dia menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Ini memang Bapak Ibu, Zainab binti Khuzaimah ini walaupun pendek usianya, ya, tapi dia memang wanita yang istimewa. Hingga Nabi menikahi dia itu memang karena memang memiliki kecantikan dari dalam. Ada inner beauty namanya ya. Itu dia tuh cantik dari dalam, bukan cantik di luar. Karena perempuan-perempuan sekarang banyak yang mempercantik dari luar. Hingga jutaan rupiah habis untuk mengurus pipinya. Ciri-ciri wanita kurang akal tuh Pak Ibu. Itu dia sibuk merawat fisik. Kalau wanita yang banyak akal sibuk mengurus rohaninya. Itu tanda wanita yang banyak akal tuh Pak. Tapi kalau sibuk dengan fisiknya,
Itu makanya laki-laki kalau mengejar fisik yang cantik itu tanda laki-laki kurang akal tuh Pak. Iya. Laki-laki bodoh akan mengejar yang cantik fisiknya, tapi laki-laki yang cerdas akan mengejar rohaninya yang cantik. Kok banyak kini laki-laki mengejar wanita yang cantik fisiknya karena banyak laki-laki bodoh di dunia aku. Iya. Pada cantik itu nanti itu tidak lama tuh. Dia nampak lagi yang lain tuh yang lebih cantik tuh. Ya. Apalagi cantik perempuan tuh kalaupun itu dirawat pun 45 50 habis. Ibu-ibu itu kan cantik dulu. Waktu ABG dulu. Ya, duk sebantah baca amin saya kan. Kini mama baca amin ibu lain, lama ibu baca amin kini. Ya kan. Mencari camin saya ibu dah takut ini. Ya. Ya padahal dulu baca amin muka panjang saya keraja tu. Memang cantik itu tidak permanen. Maka hanya laki-laki yang kurang akal yang mengejar kecantikan fisik. Laki-laki yang berakal akan mengejar kecantikan jiwa. Itu maka Nabi walaupun tidak cantik Zainab dinikahi karena jiwanya cantik. Hanya jiwa yang cantik yang bisa menjamin keutuhan rumah tangga itu, kebahagiaan di rumah tangga itu. Kalau istri ko rancak Pak, bantunya Pak, payu ke rajo Pak, sasanguk Pak. Apalagi tetangga panjang calik ke rumah Pak. Enak. Kena ada jodoh tu Pak. Ya kalau orang rumah aku yo lo gak lain lo apunya Pak. Tapi kalau orang rumah aku wajahnya tak cantik tapi hatinya cantik, aman Pak, ditinggal sebulan pun aman Pak. Makanya rata-rata suami-suami yang dapat istri cantik itu banyak yang sakit jantung. Ya Pak. Suami-suami yang dapat istri rancak itu banyak sakit jantung ikut Pak. Mati jantungan ikut. Rancak Pak yang biasa-biasa sih cari. Ya kan? Tapi kok dapat rancak doa aja lah Pak, alhamdulillah lah. Ya. tapi begitulah Bapak Ibu ya tentang Zainab binti Khuzaimah ini. Memang tidak banyak ceritanya tapi dia ya wanita yang dikenang sepanjang masa dengan gelar khusus Ummul Masakin ya ibunya para orang-orang miskin. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Ibu bisa mencontoh Zainab ini. Ya kan, jangan ibu-ibu sibukkan dengan kebaikan diri ibu hingga ibu kalau mati dikenang sebagai orang baik dan tidak punya musuh. Begitu. Ya, ibu-ibu yang banyak bercakap je orang tu kerana ibu sibuk pemotakan kamari itu. Ya lebih kurang mohon maaf jika ada pertanyaan Ibu. Pak, enggak ya? Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.